Dalam Islam, ulama tidak hanya ditempatkan sebagai badan legislasi sertifikasi halal, namun juga sebagai pengawal dan pengarah kebijakan negara agar sesuai hukum syariat. Fatwa ulama tidak hanya digunakan jika dianggap menguntungkan, tapi digunakan sebagai rujukan untuk menjadi solusi masalah negeri. Ulama lah lentera-lentera yang akan menerangi, memberi petunjuk dan hujjah Allah di atas bumi. Mereka laksana bintang-bintang di langit yang memberi terang dalam kegelapan dunia. Sebagaimana disebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perumpamaan ulama di bumi ini adalah seperti bintang-bintang yang dijadikan petunjuk di dalam kegelapan-kegelapan darat dan lautan. Apabila bintang-bintang ini sirna di antara kegelapan-kegelapan tadi, maka sudah tentu para penunjuk jalan akan berhadapan dengan kesesatan jalan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Islam, persoalan halal dan haram bukanlah perkara main-main. Begitupun masalah makanan, kehalalannya adalah suatu kewajiban karena menyangkut barang yang dikonsumsi. Segala sesuatu yang dimakan oleh seorang muslim haruslah halal, baik itu berasal dari tumbuhan maupun hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah." Dalam Islam, menyediakan jaminan halal bagi rakyat adalah bagian dari tanggung jawab negara khilafah sebagai pelayan urusan rakyat. Sebab hal ini merupakan hajat hidup publik yang vital, sehingga negara harus mengambil peran sentral dalam pengawasan mutu dan kehalalan barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, dalam Islam, proses sertifikasi kehalalan wajib dilakukan secara cuma-cuma oleh negara, bukan dijadikan ajang bisnis. Negara khilafah wajib melindungi kepentingan rakyat dan tidak boleh mengambil pungutan dalam melayani masyarakat. Biaya sertifikasi halal akan menggunakan dana dari Baitul Mal. Jaminan kehalalan sebuah produk akan ditentukan dari awal, mulai proses pembuatan bahan, proses produksi hingga distribusi akan senantiasa diawasi. Pengawasan ini untuk memastikan seluruh produk dalam kondisi aman. Bahkan Islam akan mensterilkan bahan-bahan dari pasar agar masyarakat tak lagi bingung dalam membedakan halal dan haram. Khilafah juga akan memberlakukan sistem sanksi Islam, yakni memberikan sanksi kepada kalangan industri yang menggunakan cara dan zat haram serta memproduksi barang haram. Negara juga memberikan sanksi pada pedagang yang memperjualbelikan barang haram kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang mengkonsumsi barang haram juga dikenai sanksi sesuai nas syariat. Misalnya peminum khamar dikenakan sanksi jilid 40 atau 80 kali. Muslim yang mengkonsumsi makanan haram mengandung unsur babi dikenakan pidana ta'zir oleh pengadilan. Teguran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penghancuran penyimpanan minuman keras dan penahanan oleh petugas keamanan masa khalifah merupakan sanksi yang diberikan kepada mereka yang minum minuman keras. Selain itu, khilafah akan terus membangun kesadaran umat Islam akan pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi produk halal. Sebab sertifikasi halal tidak bermanfaat jika umat Islam sendiri tidak peduli dengan kehalalan produk yang dikonsumsinya. Kesadaran atas dorongan keimanan yang terbangun tidak akan membiarkan masyarakatnya mengais keuntungan dari sesuatu yang tidak halal. Dibutuhkan pula partisipasi masyarakat untuk mengawasi kehalalan berbagai produk yang beredar di masyarakat, yakni dengan mendirikan lembaga pengkajian mutu untuk membantu pemerintah dan publik mengontrol mutu juga kehalalan berbagai produk. Hasil penelitian mereka bisa direkomendasikan kepada pemerintah untuk dijadikan acuan kehalalan suatu produk. Karena itu, rakyat sangat membutuhkan peran negara yang mampu melindungi mereka dari segala bentuk keharaman, baik keharaman dalam aturan yang diterapkan, juga barang dan makanan yang dikonsumsi.
Sanksi tegas siap menanti kepada siapa saja yang bermain-main dengan urusan yang haram. Jadi, peran negara sangat diperlukan untuk mewujudkan ketakwaan warga negaranya. Negara memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan dan sanksi tegas. Ini akan melindungi segala sesuatu atau apapun yang akan dikonsumsi oleh warga negaranya yang muslim. Khilafah akan mengedukasi warga negaranya, menanamkan pondasi akidah Islam, memberikan pemahaman terkait makanan halal, seperti halal zatnya, cara mendapatkannya, cara menyembelih dan mengolahnya sesuai syariat Islam. Masyarakat juga siap turut serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengontrol pelaksanaan syariat Islam. Dalam hal makanan, ahlu zimmah, yakni orang kafir yang menjadi warga negara khilafah, berhak mengikuti aturan agama mereka. Tentang tata kehidupan publik, Imam Abu Hanifah menyatakan, Islam membolehkan ahlu zimmah meminum minuman keras, memakan daging babi, dan menjalankan segala aturan agama mereka dalam wilayah yang diatur oleh syariat. Maka selama hal tersebut dilakukan dalam ranah kehidupan pribadi dan tidak dilakukan di tempat umum, negara khilafah tidak punya urusan untuk mengusik masalah-masalah pribadi mereka. Namun, bila seorang ahlu zimmah membuka toko yang menjual bebas produk haram, maka dia akan dihukum berdasarkan aturan syariat Islam.